Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 16. Maksud saya ayat 16 sampai ayat 20 saya akan bacakan untuk kita. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji nama Tuhan. Tema kita pagi hari ini kita akan melihat dari kitab Kejadian, dari perjanjian lama sampai kepada Wahyu. Kita melihat tentang bagaimana tujuan Allah. Tema kita pagi hari ini tentang tujuan Allah. Alkitab menceritakan tentang tujuan Allah untuk menebus manusia yang telah jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita baca dalam Kejadian pasal 3, mereka lari bersembunyi, ya, dan menutupi tubuhnya dengan daun pohon ara. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita melihat bagaimana tindakan inisiatif Allah untuk mencari dan menjumpai mereka dan memberi mereka pakaian dari kulit binatang. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Ya. Kejadian pasal 3 ayat 7 itu tentang bagaimana mereka tahu bahwa mereka telanjang dan mereka berdosa, mereka telanjang, mereka tahu mana yang baik, mana yang jahat. Untuk mendapatkan kulit berarti harus ada binatang yang disembelih. Ya. Ini adalah suatu tindakan nubuatan Tuhan Yesus yang adalah anak domba Allah yang akan disembelih lewat kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia di setiap suku-suku bangsa. Kita lihat di sini tindakan Allah luar biasa, ya. Manusia takut bersembunyi dan Tuhan Allah berjalan di Taman Eden dengan satu tujuan pasti, mencari mereka. Itulah ya, jadi tindakan keselamatan misi Allah untuk menyelamatkan manusia Adam dan Hawa adalah berawal dari tindakan Allah sendiri dan bukan manusia. Ya, ya, kita melihat selanjutnya untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa, maka kita melihat di situ dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, Allah mulai memilih seorang pribadi, yaitu Abraham. Dari nama sebelumnya Abram menjadi Abraham, bapa sejumlah besar bangsa, dan memberkati dia dengan tujuan supaya Abraham yang telah diberkati itu oleh Abraham, semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Berkat yang paling ditekankan dalam bagian ini adalah berbicara tentang berkat keselamatan, berkat kehidupan kekal, berkat berbicara tentang semua kaum di muka bumi memiliki Allah pencipta langit dan bumi. Itulah Yahweh Elohim, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Yakub, Allahnya bangsa Israel. Selanjutnya rencana Allah untuk keselamatan bangsa-bangsa dilanjutkan oleh bangsa Israel, keturunan dari Bapak Abraham.
Kita melihat di situ ada tulisan di bold besar di situ ya. Israel diharapkan menjadi bangsa yang dapat menjadi berkat dan menyatakan kemuliaan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Sekali lagi, Israel diharapkan oleh Tuhan Allah untuk menjadi bangsa yang dapat menjadi berkat dan menyatakan kemuliaan atau perbuatan Tuhan Allah kepada segala suku bangsa di bumi. Ya, dalam Keluaran 19 ayat 6, Bapak Ibu sambil membuka Alkitabnya ya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini berbicara bahwa bangsa Israel dikhususkan oleh Tuhan Allah menjadi imam. Imam bagi siapa? Bagi setiap suku-suku bangsa di luar bangsa Israel. Dan menjadi bangsa yang kudus, yang dapat menguduskan suku-suku bangsa lain di luar bangsa Israel. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Setelah saya persiapkan firman Tuhan ini, saya sangat diberkati ya, karena ini janji firman Tuhan sungguh memberkati. Lanjut kita melihat, tetapi bukannya bangsa Israel menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan perbuatan Tuhan yang besar. Justru bangsa Israel terpengaruh dan mengikuti dosa bangsa-bangsa lain dengan menyembah berhala. Maka tampillah nabi besar, nabi kecil Yosua sampai kepada nabi-nabi kecil. Tujuan Tuhan Allah mengangkat hakim-hakim, ya, nabi-nabi ini untuk supaya memerintahkan kepada bangsa Israel, memimpin bangsa Israel menjadi bangsa yang kudus, menjadi imam bagi segala suku-suku bangsa di bumi. Tapi mereka selalu saja hidup berbalik kepada Tuhan Allah dan menyembah kepada berhala. Walaupun demikian, rencana Allah tetap sama untuk keselamatan bangsa-bangsa lain. Ya. Jadi tujuan Tuhan Allah untuk bangsa-bangsa lain menikmati keselamatan tidak berhenti ketika bangsa Israel tidak dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Kalau kita membaca kisah nabi-nabi, kita membaca kisah Daud, kita membaca kisah orang-orang yang dipakai Tuhan dalam perjanjian lama, Sadrak, Mesak, Abednego, kita melihat setiap firman Tuhan di akhir daripada satu pasal itu menceritakan bahwa supaya bangsa-bangsa lain, supaya seluruh bumi, supaya seluruh dunia takut akan nama Tuhan. Itu artinya bahwa itulah tujuan kenapa Tuhan memberkati Abraham, bangsa Israel, supaya mereka dapat menjadi berkat. Kitab Mazmur banyak sekali berbicara tentang bangsa-bangsa yang akan memuji kemuliaan Tuhan. Bahkan para teolog sering berkata bahwa kitab Mazmur adalah kitab misi. Ya, kitab misi. Dari sekian banyak ayat-ayat yang berbicara tentang bangsa-bangsa, Mazmur 67 adalah yang paling jelas berbicara. Kita perhatikan, ya, perhatikan Bapak Ibu di sini. Saya mengatakan Mazmur 67 ya. Bapak Ibu silakan buka Alkitabnya, Mazmur 67 ayat 2 sampai 6. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Sekali lagi, supaya jalanmu, jalannya Tuhan Allah. Jalan ini berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang perintah, berbicara tentang firman Allah, ya, supaya firman Allah dikenal di bumi dan keselamatan yang daripada Allah Israel itu di antara segala bangsa. Ya, ini supaya jalanmu dikenal di bumi, supaya dikenal keselamatanmu di antara segala bangsa.
Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Semuanya, ditutup kata terakhir, semuanya, seluruhnya. Ya, kita tahu bahwa ada 16.000 suku bangsa lebih, dan yang belum dijangkau adalah 7.270 suku bangsa yang belum dijangkau. Maka perlu ada orang-orang yang memberitakan Injil supaya mereka dijangkau dengan Injil. Kita melihat ini luar biasa, Daud ini ya. Bahkan saat mendirikan bait Allah pun dia berdoa supaya kiranya ya bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel diperkenankan datang menyembah kepada Allah di bait Israel. Daud mengerti benar karena dia bergaul karib dengan Tuhan, maka dia tahu benar itu Tuhan untuk keselamatan bukan saja bangsa Israel tapi bangsa-bangsa lain. Lanjut kita melihat rencana Allah untuk keselamatan bangsa-bangsa diteruskan dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 11, Bapak Ibu boleh dapat lihat di situ. Yesaya pasal 11, 25, 49 dan seterusnya. Selanjutnya dengan jelas Allah menyatakan belas kasihannya kepada bangsa Asyur di kota Niniwe. Niniwe sekarang itu Irak ya. Dalam kitab Yunus kita melihat bagaimana Yunus tawar-menawar dengan Tuhan ya. Yunus, kalau dibilang Tuhan menyuruh Yunus pergi memberitakan Injil ke Niniwe, dia kabur pula, lari, tidak mau memberitakan Injil kepada bangsa Niniwe. Kenapa? Karena bangsa Asyur kan dengan bangsa Israel kan saling berperang. Bangsa Asyur dulunya memperbudak bangsa Israel, ditawan di Asyur dan sebagainya, dan dia marah karena dia tidak mau bangsa yang menyembah berhala ini harus percaya pada Allah. Makanya dia kabur. Tetapi Bapak Ibu, pekerjaan yang paling berat adalah ketika kita menentang Tuhan dan kehendaknya. Itu pekerjaan yang paling berat. Tidak ada pekerjaan yang lebih berat daripada pekerjaan seorang hamba Tuhan, seorang jemaat Tuhan, seseorang menentang Tuhan dan kehendaknya. Syukur si Yunus ini masih dikeluarkan dari mulut ya, mulut ikannya. Kalau dari pantat ikan bagaimana? Mati dong. Iya, jadi pekerjaan yang paling berat, kalau Bapak Yunus masih ada, saya bilang, Pak Yunus, pekerjaan yang paling berat itu adalah ketika kita ini menentang Tuhan loh, dan kehendak Tuhan. Setelah itu kita melihat bahwa bangsa Niniwe, ketika mereka mendengarkan Injil yang diberitakan oleh Yunus, mereka berkabung, bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan akhirnya seluruh negeri itu, bangsa Niniwe, kembali percaya kepada Tuhannya Allah Abraham, Tuhannya Yunus. Ya. Luar biasa itu. Jadi itulah cara Allah memakai. Lanjut kita, ya, ini letak ya gambar faktanya Niniwe. Ya, itu tadi kita melihat perjanjian lama tentang garis-garis besar bagaimana Tuhan Allah memakai setelah manusia jatuh dalam dosa dan mulai Allah merancang keselamatan yang melalui kulit domba yang adalah perjanjian keselamatan Mesias Yesus Kristus akan mati dan menebus setiap suku bangsa di bumi, pemilihan Abraham, pemilihan bangsa Israel sampai kepada pemilihan nabi-nabi bahkan sampai kepada Yunus. Saat ini kita melihat perjanjian baru sebelum nanti kita sampai ending kepada Matius 28. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memberikan amanat agung dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya.
Markus pasal 16 ayat 15 sampai 6. Bapak Ibu boleh buka dalam Alkitabnya masing-masing. Dan sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi. Ya, menjadi saksi. Kenapa para murid diutus Tuhan? Di situ dikatakan menjadi saksi. Karena mereka lah yang dipilih langsung oleh Yesus. Mereka lah yang melihat, mengalami hidup tiap-tiap hari 3 tahun lebih dengan Tuhan Yesus. Mereka adalah saksi hidup, saksi nyata dari pekerjaan dan pelayanan Tuhan Yesus. Nah, kita melihat untuk menjadi saksi bukan hanya di Yerusalem. Bapak Ibu buka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ya. Bukan hanya di Yerusalem, tetapi juga di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1, boleh kita buka sebentar. Ayat 8 di situ saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Yerusalem pertama-tama lah yang menerima ya kabar sukacita. Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kata dan itu artinya bahwa baik Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi itu harus dikerjakan. Injil itu harus diberitakan bersama-sama. Banyak juga konsep hamba-hamba Tuhan yang berkata, Yerusalem aja belum selesai kita injili, mengapa harus ke bangsa-bangsa? Saya mau katakan bahwa hamba Tuhan ini tidak baca firman Tuhan mungkin ya. Karena dalam firman Tuhan ini tidak ada tunggu Yerusalem selesai dulu, baru Yudea. Tunggu Yudea selesai dulu, baru Samaria. Tidak ada firman Tuhan berbicara tentang itu. Kata dan di sini artinya sama dengan ya, beritakan Injil di Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Bukan beritakan Injil dulu di Yerusalem, kemudian setelah itu tidak ada. Ya, kata dan berbicara bahwa Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi harus dikerjakan bersama-sama. Kalau kita mau bekerja di Yerusalem, ya contohlah bang di Indonesia, sampai akhir Tuhan Yesus mau datang pun nggak akan selesai. Maka kita perlu bekerja menjangkau sebanyak mungkin jiwa di setiap daerah yang Tuhan sudah patok. Ya. Kemudian Kisah Para Rasul yang merupakan sejarah misi di Perjanjian Baru menceritakan bagaimana Roh Kudus menolong para rasul dalam memberitakan kabar baik sampai ke seluruh bumi. Kisah Para Rasul tadi ayat 1 pasal 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya. Para rasul perlu kuasa. Orang Kristen perlu kuasa. Hamba-hamba Tuhan perlu kuasa. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak mampu untuk mengerjakan misi. Kita tidak mampu untuk mengerjakan pemberitaan Injil. Kita tidak mampu untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam gereja. Makanya perlu apa? Penolong. Ya, Roh Kudus. Bapak Ibu, orang dapat melayani dengan kemampuannya sama seperti Saul, tetapi tidak semua orang dapat melayani dengan pertolongan Roh Kudus. Daud, ya. Orang dapat melayani dengan talenta, dengan kemampuannya, tetapi apakah dia berkenan kepada Allah? Tidak. Daud melayani dengan pengurapan Roh Kudus dari Tuhan Allah. Makanya dia berkenan. Beda ya. Orang bisa melayani dengan kemampuannya, ya, keahliannya, tetapi tidak berkenan kepada Allah. Namun orang yang melayani dengan pertolongan Roh Kudus, dia berkenan kepada Allah dan pasti ditolong oleh Tuhan. Selanjutnya Petrus yang adalah murid langsung dari Tuhan Yesus mempertegas bahwa
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita ingat ya, firman Tuhan dalam perjanjian lama tadi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Perhatikan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Bapak Ibu, kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan Allah yang besar. Perbuatan apa yang paling besar? Yaitu Injil Kerajaan Allah. Ya. Yang telah apa? Memanggil kamu keluar dari kegelapan. Injil itulah yang memanggil kita, menarik kita keluar daripada kegelapan, daripada dosa, kepada terangnya Kristus, sehingga kita menjadi percaya. Wow, siapakah kita? Kita adalah manusia berdosa, Bapak Ibu. Ya, apalagi secara garis keturunan kita bukan bangsa Israel secara jasmani. Ada penelitian tentang suku Ambon dan suku NTT itu adalah bagian dari keturunannya bangsa Yahudi, dari suku Gad dan suku Benjamin. Ya, itu semoga betul. Kalau betul berarti saya juga secara jasmani kalau keturunan bangsa Israel langsung. Tetapi itu masih dalam penelitian, belum pasti. Tetapi yang pasti adalah saya dan Bapak Ibu Saudara adalah keturunan rohani secara langsung dari, bukan Israel saja, langsung dari Abraham. Karena kita mewarisi iman Abraham. Kita dipanggil dari kegelapan kepada terang Kristus untuk menyatakan perbuatan Allah yang besar kepada semua orang. Supaya mereka melihat perbuatan Tuhan Allah itu dan memuliakan Allah Abraham, Ishak dan Allah Yakub. Jadi ini tanggung jawab bukan saja Abraham, bangsa Israel, tetapi semua orang yang beriman kepada Allah Abraham, Ishak dan Allah Yakub di dalam Kristus Yesus dipanggil keluar untuk menjadi terang, memberitakan tentang Kristus kepada semua orang. Dan akhirnya dalam kitab Wahyu Allah menunjukkan bahwa hasil akhir itu adalah nyata dan pasti. Wahyu 7 ayat 9. Itulah kerinduan, itulah visi Tuhan yang menghidupi, menggerakkan hati hidup saya dan keluarga sampai hari ini. Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala apa? Bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba Allah. Untuk apa? Menyembah Allah di sorga. Jadi jelas Alkitab adalah berita tentang misi Allah yang menyatakan kerinduan hati Bapa di sorga untuk menebus semua suku bangsa, semua orang yang berdosa, untuk menerima kabar baik dan keselamatan lewat Anak Domba Allah. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, jelas bahwa Alkitab adalah berita tentang misi Allah yang menyatakan kerinduan hati Bapa di sorga untuk menebus semua suku bangsa, semua orang yang berdosa, untuk menerima kabar baik dan keselamatan lewat Anak Domba Allah. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, di luar aku kamu binasa. Satu-satunya jalan keselamatan dan hidup hanya di dalam Kristus. Tidak ada di luar siapapun. Bahkan tidak di dalam Musa, tidak di dalam Paulus, tidak di dalam rasul-rasul, tidak di dalam nabi-nabi, tetapi hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus setiap orang menerima pertobatan, pengampunan dosa dan hidup kekal. Di luar Kristus sudah pasti binasa. Ya. Saya kalau PI beritakan Injil, ya kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu akan binasa, mati masuk neraka. Ya. Kalau saya sudah menjelaskan banyak firman Tuhan, jelaskan Injil, ya dia tolak aja. Coba saya terakhir saya bilang, saya sudah beritakan Injil, tanggung jawab saya sudah selesai. Nanti kalau mati jumpa saya bilang jangan nuduh saya, karena saya sudah katakan
Kalau kamu percaya Yesus, mati masuk surga. Tetapi kalau tidak, kamu akan binasa, akan dihukum. Tinggal pilih toh. Ya, dan kita yang adalah jemaat Tuhan diberi tugas yang mulia ini. Setiap pribadi lepas pribadi. Untuk menjadi mitra kerajaan Allah dalam menjangkau suku-suku bangsa yang belum menerima kabar baik. Masih ada 7.272 suku bangsa dari 16.000 sekian yang belum menerima kabar baik. Dan blok terbesar itu ada di baik Buddha maupun saudara kita. Ini adalah tanggung jawab kita orang percaya, gereja Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita melihat. Dan akhirnya, kitab Wahyu Allah menunjukkan bahwa hasil akhir itu adalah nyata dan pasti. Sesungguhnya suatu kumpulan besar, itu tadi saya sudah baca, tidak dapat terhitung banyak dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Ya. Oh, sorry. Jadi jelas Alkitab adalah berita tentang misi Allah yang menyatakan kerinduan hati Bapa itu ya. Itu sudah, tadi saya sudah baca. Lanjut. Untuk menjangkau suku yang belum baik, maka Allah di dalam Kristus Yesus memberi kita perintah. Ya, kita lihat firman Tuhan kita tadi dalam Matius pasal 28. Perintah di situ ya. Perintah untuk apa? Karena itu pergilah. Ya, karena itu pergilah. Bapak Ibu, pemberitaan Injil, penjangkauan suku-suku bangsa hanya dapat terjadi, hanya dapat dijangkau apabila ada yang pergi untuk memberitakan. Ini adalah perintah dari Allah. Ya. Bukan untuk ditawar-menawar. Pergilah. Ya, dengan pergi maka Injil itu dapat diberitakan dan semua suku bangsa pasti dapat dimuridkan bagi Kristus. Ya. Satu-satunya, tidak ada cara yang lain Bapak Ibu. Orang bilang banyak cara dengan pertolongan Roh Kudus dan iya, tetapi jangan lupa bahwa kita orang percaya diberi tugas, tadi saya sudah katakan, diberi tugas oleh Tuhan, ya. Itu diberi tugas mulia untuk menjadi mitra kerajaan Allah dalam menjangkau suku-suku bangsa yang belum menerima kabar baik. Ya, kita diberi tugas itu untuk pergi. Semua suku bangsa dapat dijangkau bagi Kristus. Semua bangsa di sini menggunakan bahasa Yunani panta ta etni, yang artinya bahwa semua suku. Ya, semua bangsa di situ ya. Panta ta etnit, artinya semua suku. Di satu bangsa itu ada bermacam-macam suku. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dalam Markus pasal 16 ayat 15, ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Ya, ini berita, perintah yang harus kita lakukan. Yang kedua, diberi kuasa. Setelah Allah memberi perintah kepada para rasul, Allah juga memberi apa? Kuasa. Kuasa untuk apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ayat sebelum itu, Matius pasal 28, sebelum itu juga Yesus berkata, ya, segala kuasa telah diberikan kepadaku ya. Coba perhatikan Bapak Ibu, Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 18 ya, pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini menunjukkan bahwa Allah mau menyatakan, Yesus mau menyatakan kepada para murid bahwa kamu jangan takut lagi, gitu loh. Segala kuasa yang baik di sorga dan di bumi itu ada dalam genggaman tanganku. Untuk apa kita takut?
memberitakan Injil. Apa kita takut karena nanti tubuh kita dibunuh? Jangan takut kepada manusia yang hanya dapat membinasakan tubuh, tetapi tidak dapat membinasakan roh kita. Ya. Pemberitaan Injil itu harus terus diberitakan. Jangan takut. Kita diberi kuasa untuk apa? Memberitakan Injil. Mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Yang berikut, janji penyertaan Allah. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Setelah Allah memberi perintah, sebelum Allah memberi perintah itu pun Allah sudah berkata, segala kuasa ada padaku. Menunjukkan bahwa baik kuasa di bumi di sorga milik Allah, milik Kristus. Maka para murid diberi kuasa untuk itu. Jangan takut. Perintah memberitakan Injil, diberi kuasa Roh Kudus, tetapi juga diberi janji penyertaan Allah. Aku menyertai kamu senantiasa. Bapak, Ibu, dan saya, orang percaya, orang Kristen, hamba Tuhan siapapun dia, ya, Allah berjanji, aku menyertai kamu senantiasa. Senantiasa itu artinya terus menerus sampai kepada akhir zaman, akhir di mana dunia ini akan berakhir, di mana Kristus datang dan semua orang yang menyembah Dia akan dibangkitkan dan menyembah Dia di sorga, dan yang tidak percaya pada Dia akan dihukum di dalam kematian kekal. Allah menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang berikut, kepastian hasil. Ya. Allah memberi perintah, pergilah, jadikan semua bangsa muridmu. Diberi kuasa, yaitu Roh Kudus turun ke atas kamu, dan Roh Kudus itu memberi kamu kuasa. Setelah itu apa? Diberi janji penyertaan Allah. Ya. Aku menyertai kamu selama-lamanya. Yang berikut, kepastian hasil. Untuk suatu hasil, Allah perlu memerintahkan pergi, memberi kuasa, menyertai, supaya hasil dalam Wahyu 7 ayat 9 itu dapat digenapi. Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba. Bapak, Ibu yang terkasih, untuk kepastian hasil inilah kenapa Kristus Allah di sorga menyembelih seekor binatang untuk menutupi tubuh Adam dan Hawa. Untuk kepastian hasil inilah kenapa Allah berjanji lewat Mesias segala suku bangsa akan ditebus. Untuk kepastian hasil inilah Bapak Abraham dipanggil keluar dari tempat tinggalnya. Untuk kepastian hasil inilah bangsa Israel dipilih. Untuk kepastian hasil inilah nabi besar, nabi kecil sampai Yunus dipilih. Untuk kepastian hasil inilah murid-murid dipilih. Untuk kepastian hasil inilah Kristus mau mati sampai mati di atas kayu salib, untuk menerima kembali setiap orang yang ada di suku-suku bangsa yang adalah milik Allah, kepunyaan Allah, untuk kembali menyembah Dia di sorga. Saya menutup khotbah pada siang hari ini dengan satu kata di dalam Lukas pasal 15 kalau tidak salah. Ada lagi padaku domba-domba yang tidak berasal dari kandang ini. Mereka harus kutuntun juga supaya menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itu berbicara tentang yang domba-domba yang bukan berasal dari kandang ini adalah mereka adalah orang-orang di suku-suku bangsa yang tidak berasal dari bangsa Israel. Kandang itu berbicara tentang jemaat domba-dombanya Allah, yaitu bangsa Israel. Tetapi yang di luar kandang itu adalah bangsa-bangsa, suku-suku bangsa di luar bangsa Israel. Mereka harus Kristus tuntun untuk menjadi satu kawanan dengan bangsa Israel, menjadi satu umat yang kudus, imam yang rajani, bangsa yang kudus, untuk menyembah Tuhan Allah di sorga. Itulah kerinduan hati Bapa di sorga,
Dan saya bersyukur bahwa Bapak Ibu dengan saya sudah termasuk dalam bagian itu ya. Amin. Wah, luar biasa itu rancangan Allah itu dahsyat. Kalau mau dipikir, wah gimana ya cara Allah mengerjakan keselamatan tujuan untuk menyelamatkan manusia sampai ke titik ini. Bahkan untuk kepastian hasil setiap suku bangsa menerima Injil, dia harus perintah memberitakan Injil, diberi pertolongan, kuasa Roh Kudus, diberi janji penyertaan, bukan hanya kepada para murid, setiap orang percaya. Tuhan beri perintah, Tuhan beri kuasa, pertolongan Roh Kudus, Tuhan beri jaminan menyertai kamu senantiasa, supaya hasil dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 tercapai. Sekarang waktunya bagi kita, ya saya sekarang ini mulai PI bukan saja bagaimana caranya saya menggunakan media semaksimal mungkin, memberitakan Injil lewat media, lewat WhatsApp, lewat apapun saya akan lakukan supaya sebanyak mungkin orang mendengar Injil dan akhirnya percaya pada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, menolong kami sebagai orang-orang yang telah percaya, orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terang Kristus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Kristus yang besar, supaya setiap suku-suku bangsa setelah mereka mendengar dan melihat Injil kasih karunia Allah itu, mereka boleh digerakkan oleh Roh Kudus dan percaya dan menjadi satu kawanan domba dengan bangsa Israel, menjadi umat yang kudus yang pada akhirnya menyembah Tuhan Allah di sorga. Tuhan telah memberi kami perintah untuk memberitakan Injil. Tuhan memberi kami jaminan, yaitu Roh Kudus sebagai penolong, dan Tuhan memberi jaminan menyertai kami supaya kami menghasilkan kepastian hasil. Itulah setiap orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami masing-masing, dan pakai kami kawanan-kawanan kecil ini untuk menjadi saluran berkat Allah bagi sebanyak mungkin orang. Ampuni kami Tuhan jika kami sudah diberkati dengan luar biasa, tetapi kami masih mempergunakan segala berkat rohani, jasmani hanya untuk diri kami saja. Dan kami tidak peduli dengan orang-orang di luar sana yang memerlukan kasih Allah melalui kami. Tolong kami Tuhan, sehingga hidup kami yang sekali di dunia ini boleh berdampak bagi keselamatan banyak orang. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.